بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman kelima dari risalah yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, yaitu putri dari Syekh Muqbil, dengan judul Al-Walad Amanatuhu atau Al-Walad Amanatun fi unuqi abawaihi. Anak adalah amanah yang ada pada pundak kedua orang tua. Beliau menyebutkan di halaman kelima, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami yang berasal dari istri-istri kami, dzurriyyatina, berupa keturunan-keturunan, qurrata a'yun, keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata, penenang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan dalam bentuk keturunan yang qurrata a'yun, yang merupakan penyejuk mata, penenang hati. Dikarenakan tidak setiap orang memiliki anak, memiliki keturunan yang bisa menjadikan dia qurrata a'yun, menjadi penenang, penyejuk pandangan dia. Karena ada sebagian orang yang dia punya keturunan tapi justru sebaliknya, keturunan tersebut, anak atau cucunya dia, malah menjadi musibah bagi dia, penuh dengan ujian dan cobaan. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa salah seorang nabi, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, tatkala dia sudah mencapai masa matang dan telah mencapai umur 40 tahun, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat-Mu yang Engkau telah anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga agar aku bisa beramal saleh, tardahu, yang Engkau ridhoi, dan juga perbaguslah atau perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat
kepada engkau dan aku termasuk orang yang berserah diri. Di sini disebutkan keterangan oleh penulis buku ini, lamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tatkala dia sudah mencapai masa sempurna, punya kekuatan dan telah mencapai umur 40 tahun. Al-asyad huwa waktu istikmalil quwwah. Balagha asyuddahu, telah mencapai waktu sempurnanya kekuatan. Kata para ulama, waktu kuatnya seseorang dalam berpikir itu adalah ketika umur 40 tahun. Makanya para nabi, dan diantaranya Nabi kita Muhammad SAW, diangkat menjadi nabi ketika beliau sudah berumur 40 tahun. Orang kalau sudah masuk umur 40, di situ ego jiwanya sudah mulai bisa terkalahkan. Makanya kalau ada orang yang sudah umur 40, pola pikirnya jelek, buruk, itu menunjukkan di masa umur seperti itu adalah umur yang tidak bisa membuat dia menjadi baik. Misalkan dia sudah umur 40 tapi kayak anak muda, dalam artian tidak bisa mengendalikan kesabaran, kemudian juga ngomongnya tidak bisa seperti orang yang tua, seperti anak-anak. Ini membahayakan. Summa yakunu ba'dahu an-nuqsan. Kemudian setelah mencapai umur 40 tadi, setelahnya akan berjalan nuqsan, penuh dengan kekurangan. Demikianlah kita ini, kalau sudah mencapai umur 40, berjalan ke depan terus akan semakin berkurang. Jadi jangan dikira semakin ke depan itu semakin sempurna kecerdasan, kekuatan kita, namun semakin ke depan akan semakin melemah. Da'a bihaula ad-da'awat al-madhkurah. Berdoa dengan beberapa doa yang telah disebutkan. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Ai alhimni syukra ma an'amta bihi alayya minal hidayah. Maknanya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Ini makna dari lafaz tersebut. Wa ala walidayya, dan juga agar aku bisa bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Minat tahannun, berupa kasih sayang yang diberikan orang tua alaiyah kepadaku, minhuma, dari mereka berdua. Hina rabbayani shaghira, ketika mereka berdua telah mendidik aku di masa kecil. Wakil, ada yang memaknakan ayat ini, an'amta alayya bis-sihha wal afiyah, yaitu tatkala Engkau menganugerahkan kepadaku berupa kesehatan dan keselamatan. Wa ala walidayya bil ghina was sarwah, dan tatkala Engkau anugerahkan kepadaku berupa kekayaan dan harta. Kata penulis ini, wal aula, dan yang lebih utama dalam menafsirkan ayat ini, ada mutaqyidin ni'ma alaihi wa ala abawaihi bi ni'matin makhsusah. Yang lebih utama adalah tidak mentakyid, ya, tidak mentakyid, tidak mengikat dengan nikmat tertentu dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut, baik misalkan nikmat khusus seperti kaya, harta, atau kesehatan dan yang lainnya. Jadi
lebih umum. Ini kan ayat disebutkan dalam tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala berkaitan dengan salah seorang nabi, ya. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala di awal ayat tersebut, berkaitan dengan siapa yang berdoa seperti ini tadi. Wallahu alam, disebutkan di tafsir At-Tabari, At-Tabari tidak menyebutkan secara penamaan yang disebutkan di sini. Namun kalau di sebagian tafsir ini yang dimaksudkan adalah sebagian nabi. Wallahu alam, sebagian juga ada yang menyatakan ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan bapaknya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah dan ibunya Ummul Khair. Wallahu alam ya ikhwan. Al-muhim ketika tidak disebutkan dalam ayat ini siapa orang tersebut, maka kita biarkan ayat ini secara zahir, ya, secara zahir. Al-muhim Allah SWT menyebutkan di antara sifat kaum mukminin, ya, karena banyak pendapat yang disebutkan dalam tafsir ini siapakah yang dimaksud dalam ayat ini tadi, yang dia memohon kepada Allah SWT agar dilimpahkan rasa syukur terhadap nikmat tersebut dan juga terhadap kedua orang tuanya. Namun disebutkan dalam tafsir Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, di sini disebutkan juga secara umum, ya. Beliau memaknakan pada ayat auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, maknanya ya Allah, ilhamkan kepadaku, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku berupa hidayah. Ya. Alhimni syukran ma an'amta bihi alayya minal hidayah. Ya Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku berupa hidayah. Wa ala walidayya minat tahannun alayya min huma hina rabbayani saghirah. Dan juga anugerahkan kepadaku rasa syukur terhadap kedua orang tuaku berupa kasih sayang yang dia berikan kepadaku ketika dia menyayangiku di masa kecil. Itu tafsiran pertama. Namun kata Al-Imam Asy-Syaukani, ada yang menafsirkan maknanya, ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa syukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku berupa kesehatan atau terhadap harta yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Nah, sebagian para ulama ada yang menafsirkan di antaranya makna ayat ini adalah Abu Bakar, namun Allah alam ketika tidak disebutkan berkaitan dengan siapa ayat tersebut, maka kita imani secara global. Kata penulis buku ini yaitu Al-Imam Asy-Syaukani disebutkan,
Al-aula adamu taqyidin ni'mah alaihi wa ala abawaihi bi ni'matin makhsusah. Yang lebih layak adalah tidak mengikat nikmat yang disebutkan dalam ayat ini ataupun nikmat yang disebutkan berkaitan dengan kedua orang tuanya dengan nikmat khusus. Dalam artian entah apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, intinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang layak disyukuri. Entah nikmat kesehatan, entah nikmat harta, nikmat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada kita, semuanya layak kita syukuri. Itu semua adalah nikmat dari dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang mendapatkan orang tua atau memiliki orang tua. Ketika di masa kecil dia dididik dan dibina oleh orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, tidak setiap orang tua memiliki anak yang dia bisa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian kata penulis buku ini, wa subhanallah kaifa yaj'alullahu azza wa jalla fi qulubil abawain min ar-ra'fa war-rahma bil walad. Maha suci Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam hati kedua orang tua berupa sifat ra'fah. Ra'fah itu kasih sayang, war-rahmah, rahmat bil walad terhadap anak. Ini juga di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pada jiwa orang tua itu punya kasih sayang terhadap anak. Itu nikmat. Ya. Ada orang tua yang tidak punya kasih sayang terhadap anaknya. Makanya dulu disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ketika ada anak kecil masuk di dalam pasukan tempur atau tawanan, dia kemudian ibunya langsung memeluk dia. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini merupakan salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan, seorang induk hewan tidak jadi menginjakkan kaki kepada anaknya, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan rahmat pada orang tua untuk menyayangi, untuk mengasihi anaknya. Faladzatul kabid. Anak itu merupakan faladzatul kabid. Faladzatul kabid itu buah hati. Ya. Kata seorang penyair, innama auladuna bainana akbaduna tamshi alal ardi. Sesungguhnya anak-anak kita yang ada di tengah-tengah kita itu ibarat hati kita yang berjalan di muka bumi. Maksudnya apa? Anak kita itu adalah hati kita. Tapi hati kita ini kan nempel di badan. Nah, anak kita itu adalah hati kita yang mampu berjalan di muka bumi. Maksudnya apa? Anak kita itu ibarat hati kita yang berjalan di muka bumi. Menunjukkan apa? Kalau hilang anak kita, hati kita juga akan hilang. Kata seorang penyair, lau habbatir ri ala ba'dihim. Kalau seandainya ada angin berhembus kepada sebagian anak-anak kita tadi, lam tana'at aini minar ghamdi. Ya. Kata penyair tersebut, lam tana'at aini minal ghamdi. Tentu mataku tidak akan mampu untuk memejam. Itu nyata ya. Misalkan Mas Aziz, anak sampean sakit, itu kadang nggak bisa tidur, ya enggak? Sayang, kepikiran, ya. Apalagi sang ibu, itulah gambaran orang tua dengan anak tadi. Maka kasih sayang orang tua terhadap anak tersebut adalah kasih sayang yang luar biasa. Kemudian kata penulis buku ini, yas'adul abawan bisa'adatil walad. Kedua orang tua itu bisa bahagia dengan kebahagiaan anak. Dan benar, ya. Kalau anak bahagia, orang tua bahagia. Bahkan ketika orang tuanya sudah tua, anaknya sudah besar, anak bahagia, orang tua ikut bahagia. Anak sedih, orang tua ikut sedih. Makanya orang tua kadang apapun yang dia bisa korbankan untuk anaknya, dia korbankan. Walaupun harus jual sawah, jual rumah untuk anaknya, yang penting anaknya bisa bahagia. Kemudian di sini disebutkan wa yahzuna lihaznihi wa maradihi wa ta'abihi. Dan kedua orang tua akan menjadi sedih. Wa yahzunani, keduanya akan menjadi sedih lihaznihi wa maradihi wa ta'abihi. Tatkala anak tadi sedih, sakit ataupun lelah. Itu kenyataan juga. Kalau anak lelah, capek, orang tua ikut sedih. Ya. Anak bahagia, orang tua bahagia. Anak sedih, orang tua ikut sedih.
Wa hadza ala ahadit tafasir fi hadhil ayah. Ini menurut salah satu dari tafsir ayat tersebut. Asani wa tafsir asani, tafsiran yang kedua pada ayat an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bersyukur terhadap nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, ai bisihah. Maksudnya ayat tersebut menyebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, ya, anugerahkan atau ilhamkan kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan menurut tafsiran yang kedua. Wa ala walidayya bil ghina wassara, dan juga atas nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku berupa kekayaan dan harta. Walakin kama qala Syaukani innal ayah la tataqayyad fa ni'amullahi la tu'ad wa la tuhsah. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaukani, ayat itu tidak bisa ditakyid, tidak bisa diikat dengan lafaz tertentu, dengan makna tertentu, karena nikmat Allah tidak bisa dihitung, tidak bisa dibilang. Dan itu nyata ya ikhwan. Ya. Sehingga makna ayat yang kita baca hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sehingga tatkala dia sudah berumur pada umur yang sudah matang dan telah mencapai umur 40 tahun, dia akan mengatakan Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku rasa syukur kepadamu terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku. Apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Yaitu berupa hidayah. Dan juga wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Maknanya nikmat wa ala walidayya minat tahannun alayya min huma hina rabbayani shaghira, yaitu nikmat yang Kau berikan kepadaku terhadap kedua orang tuaku berupa kasih sayang padaku dari mereka berdua ketika mereka mendidik aku di masa kecil. Sehingga maksud ayat ini, ya Allah, berikan aku rasa syukur. Rasa syukur yang bagaimana? Rasa syukur terhadap hidayah yang Kau berikan kepadaku, dan juga berikan rasa syukur terhadap kedua orang tuaku. Apa rasa syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua? Yaitu berupa diberikannya kasih sayang terhadap anak tersebut. Merupakan anak adalah nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kedua orang tua yang harus disyukuri oleh orang tua. Dan akan terasa sekali nikmat anak ini ketika orang tua tidak memiliki anak. Kemudian wa an a'mala salihan tardhah, ya Allah, anugerahkan juga kepadaku, ilhamkan kepadaku agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, idza balagha 40 sana ayyu'inahu 'alal a'mal as-salihah wa yasta'milahu fi ta'atihi. Maknanya dia berdoa kepada Allah tatkala dia sudah berumur 40 tahun agar Allah membantu dia untuk mengerjakan amalan soleh dan agar dia pergunakan umur tersebut di dalam ketaatan. Ini juga ya ikhwan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh di masa-masa tersebut. Karena sebagian orang ada yang sudah mencapai umur 40 tahun namun tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk beramal soleh. Lihat di sini disebutkan dalam Al-Qur'an, seorang hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang taat kepada Allah, ketika dia sudah mencapai umur 40 tahun, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, dan pada umur tersebut dia gunakan di atas ketaatan. Kata sebagian para ulama, kalau orang sudah mencapai umur 40 tahun dan tidak ada perbaikan pada dirinya, maka umur tersebut sangat mengkhawatirkan. Ya, sangat mengkhawatirkan, karena ketika sudah mencapai umur 40 itu berarti dia sudah mencapai separuh umur Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mau lihat orang itu baik atau tidak, dilihat di umur 40 awal. Kalau ada perubahan, semakin hari berubah, ya, lisannya lebih terjaga, perbuatannya lebih terjaga, pandangannya lebih terjaga, hatinya lebih terjaga, kemudian juga ibadah-ibadahnya lebih terjaga, itu petanda orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau umur 40 tidak bisa merubah dia untuk menjadi lebih baik, itu petanda Allah Subhanahu wa taala
akan menguji atau menginginkan keburukan pada diri dia. Kemudian kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah. Beliau mengatakan, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah keturunanku. Ad-du'a bis salahi dzurriyyah. Pada ayat ini terdapat faedah doa, yaitu memohon akan kesolehan anak keturunan. Qala Syaukani fi Fathul Qadir, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, ai ij'al dzurriyyati salihin rasikhin fis shalah mutamakkinin minhu. Maknanya, ya Allah, jadikanlah keturunanku adalah orang-orang yang soleh, yang mantep dalam kesolehannya, yang mumpuni ya dalam mengerjakan kesolehan tersebut. Jadi permohonan dari seorang laki-laki, seorang orang tua, agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ini juga senantiasa hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan lupa doakan anak kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik. Kadang mungkin sebagian orang tua itu lupa mendoakan anaknya. Ya, dia doa terus agar anaknya sukses. Ya, mudah-mudahan anak saya sukses, menjadi pengusaha, jadi pembisnis, jadi pejabat dan yang lainnya. Namun dia lupa mendoakan anaknya agar anaknya menjadi orang yang soleh. Ini poin yang paling penting. Ya. Sehingga kalau dia menjadi orang yang soleh, jadi pembisnis, bisnis yang soleh, ya, jadi TNI yang soleh, jadi polisi yang soleh, jadi pejabat yang soleh. Ketika seseorang menjadi orang yang soleh, apapun pekerjaannya, maka akan berbuah kebaikan. Namun kalau bukan orang yang soleh, mau kerjaan dia sebagai presiden sekalipun, sebagai menteri pun, kalau dia bukan orang yang soleh, maka tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk diri dia pribadi tidak akan bisa membimbing dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku akan bertaubat kepada engkau dan aku termasuk golongan minal muslimin. Khatamad du'a bitawassul ila Allah taala bi amalihi as-salih wa huwa at-taubah wal Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penutup doa dengan cara bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Wa huwa taubah wal Islam. Yaitu doa dengan apa? Amal saleh. Ini juga yang diperbolehkan. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, tawassul dengan amalan saleh. Seperti ini tadi. Dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaguslah, jadikanlah keturunanku soleh. Inni tubtu ilaika. Aku taubat kepada engkau. Itu berdoa dengan amalan soleh. Atau misalkan kita mengatakan, ya Allah, dengan ketaatanku kepadamu, maka engkau ampunilah dosaku. Jadi dia memohon kepada Allah dengan amalan soleh. Ya Allah, dengan solat yang kukerjakan tepat pada waktunya, mudahkanlah urusanku. Itu namanya tawassul dengan amalan soleh. Itu diperbolehkan. Atau yang kedua, yang juga dibolehkan, tawassul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, as'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatil ula. Aku memohon dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku, melapangkan rezekiku, mengangkat derajatku. Ini namanya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, tawassul dengan doa orang yang soleh. Ini juga diperbolehkan. Seperti seseorang mengatakan kepada gurunya dia atau kepada orang tuanya dia, tolong bantu doakan saya agar saya bisa menjalani masalah yang saya hadapi ini tadi. Itu namanya tawassul dengan doa orang yang soleh. 3 perkara ini yang diperbolehkan. Selain 3 ini, terkadang bid'ah, terkadang jatuh pada syirik besar. Hadil ad'iyah yustahabbu. Lihat faedahnya ya. Hadil ad'iyah, doa-doa ini, doa yang mana? Doa yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang ini tadi disunnahkan liman balagha hadzas sinnah, bagi orang yang sudah mencapai umur ini tadi.
arba'ina sana. Umur berapa? Umur 40. Nah, Mas Agus berapa umur? 37. Mas Arif belum nyampe 40. 40, udah sampai 40. Ah, itu sudah umur sempurna. Ya. Umur sempurna. Nah, ketika sudah masuk 40, umur yang sempurna seperti ini, maka sangat disunnahkan Mas membaca doa ini tadi. Ya. Di sini kan disebutkan ada orang yang soleh, ya, ketika dia sudah mencapai umur kuat, ya, yaitu umur 40, dia berdoa kepada Allah dengan doa ini tadi. Doa yang bagus. Ya. Fala taghfal, atau hadil adiyah yustahabbu liman balagha hadzal sin arba'ina sana ayyad'u biha fala naghfalu an hadzal du'a. Doa-doa ini disunnahkan bagi orang yang sudah mencapai umur seperti ini, yaitu umur 40 tahun, agar berdoa dengannya. Fala naghfalu an hadzal du'a, maka janganlah kita lalai dari doa ini tadi. Doa apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa. Ya, dihafalkan, kalau bisa kita gunakan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini tadi. Ada faedah di sini. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi Fathul Qadir. Berkata al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Asy-Syaukani mengatakan, wa fi hadzal ayah, pada ayat ini dalilun, terdapat dalil ala annahu yanbaghi, bahwasannya selayaknya liman balagha umruhu arba'ina sana, bagi orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, ayastakthira min hadid da'awat, agar dia memperbanyak doa ini tadi. Kalau sudah sampai 40 umur kita, maka selayaknya kita memperbanyak doa ini tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi disunnahkan ya untuk memperbanyak doa ini tadi. Akhwati fillah, saudari-saudariku karena Allah Subhanahu wa taala. Inna syar'a yahutsu 'alal ihtimam bisalahil aulad. Sesungguhnya syariat ini mendorong untuk memperhatikan kesolehan anak. Jadi syariat Islam mendorong kita agar kita memperhatikan kesolehan anak. Wa salamatuhum minal afat wa syarri syaiton. Dan juga syariat ini juga mendorong kita untuk memperhatikan salamatihim, keselamatan mereka, minal afat wa syarri syaiton, keselamatan mereka dari penyakit dan dari gangguan syaiton. Itu juga dianjurkan ya. Jadi syariat Islam memerintahkan kita untuk melindungi anak kita ini tadi dari keburukan fisiknya, supaya jangan sampai sakit. Juga melindungi jangan sampai anak kita diganggu syaitan. Juga syariat juga menganjurkan kepada kita agar kita berupaya menjadikan anak kita supaya jadi anak yang soleh. Jadi Islam itu bukan cuma sekedar punya anak sudah dibiarkan begitu saja, enggak. Tapi Islam mendorong kita agar kita berupaya menjadikan anak kita anak yang soleh, mendidik dia supaya jadi anak yang soleh. Kemudian Islam juga mendorong kita, memotivasi kita agar kita bisa menjaga anak kita dari keburukan. Walihada syuri'at du'a indal wiqa' bima thabata indal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Oleh karena itu disyariatkan berdoa ketika wiqa', ketika hubungan badan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qol." Kalau seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maksudnya menggauli istrinya dengan mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya.
Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kalau dia ketika ingin mendatangi istrinya, menggauli istrinya dengan membaca doa ini tadi, kata Nabi SAW, faqudhiya bainahuma waladun lam yadurruhu, maka akan ditakdirkan ya untuk dia anak yang tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya. Tahsinul aulad qabla wujudihim. Nah ini terdapat faedah menjaga anak sebelum anak tersebut ada di dunia. Belum ada, baru pengantin baru, sudah dianjurkan agar kita apa? Membentengi anak, mentahsin, memberikan imun pada anak. Belum ada, anaknya sudah divaksin, sudah diimun. Apa imunnya? Dengan doa ini tadi, supaya tidak diganggu oleh syaitan. Wa hadza yadullu 'alal hirsi 'ala salahihim wa ib'adihim 'anil fasad wal masaib. Ini menunjukkan adalah upaya untuk semangat akan kesolehan mereka dan menjauhkan mereka dari musibah atau menjauhkan mereka dari kerusakan dan musibah. Ya, supaya jangan diganggu syaitan. Syaitan kan ngajak kepada kerusakan, mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Dan juga setelah lahir juga dianjurkan untuk kita membentengi anak kita dari gangguan syaitan. Seperti Rasul ketika memberikan perlindungan kepada Al-Hasan dan Husain, Rasul mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku berikan perlindungan kepada engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan dan dari pandangan mata yang jahat. Itu namanya doa tahsin, untuk melindungi anak dari gangguan syaitan setelah lahir. Kadang untuk melindungi mereka dari gangguan ain atau gangguan syaitan dan yang lainnya. Wa kana walidi rahimahullah yufiduna idza jama'a wa nasiya ayyakula hadza dzikra. Bahkan dulu ayahandaku yaitu Syekh Mukbil memberikan faedah kepada kami bahwasanya seorang suami apabila dia menggauli istrinya kemudian dia lupa membaca zikir ini, maka dia baca ketika ingat. Maksudnya ketika mau mulai lupa, ingatnya di tengah-tengah berhubungan, maka dia tetap disunahkan untuk membaca zikir ini. Sebagaimana kita makan kan, kalau makan kan disunahkan baca bismillah. Ketika lupa di tengah-tengahnya kita membaca bismillah awwalahu wa akhiruhu. Bahkan Syekh Mukbil ayahandaku pernah mengatakan yaqulu ba'da ayantahi. Kapan dia mengucapkan? Kata Syekh Mukbil, dia ucapkan setelah selesai. Difahami Mas Aziz? Jadi bukan di tengah-tengah. Tadi kalau makan itu di tengah-tengah. Tapi kalau ini dibaca ketika selesai. Difahami? Dibaca sebelum. Tapi kalau lupa dibaca pada saat selesai. Kenapa? Para ulama menyebutkan ketika sedang hubungan suami istri, kita tidak diperbolehkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah disebut kecuali pada kondisi yang baik. Ya, bahasa kasarnya kondisi seperti itu bukanlah kondisi yang baik. Difahami Mas Adit? Ya. Sama seperti kita seandainya berada di kamar mandi, lupa masuk kamar mandi itu baca doa. Ya, langsung masuk, buka celana, di pertengahan kencing, ingat belum baca doa masuk kamar mandi. Apakah disyariatkan dia sambil kencing tadi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Jawabannya tidak disyariatkan. Ya. Karena posisi seperti itu tidak diperbolehkan. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama itu, dia bukan pada posisi sedang BAB, tapi pada posisi sedang sudah masuk kamar mandi, dia berzikir. Contoh misalkan, ini ruangan kamar mandi, dia masuk, mungkin lagi gosok gigi, tiba-tiba di luar ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Bolehkah dia menjawab? Di sini ada khilaf sedikit di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, tapi keluar dulu dia, baru jawab. Kapan jawabnya? Setelah selesai keluar. Ada yang menyatakan tidak masalah. Ya, kenapa? Karena dia bukan sedang buang hajat. Rasul SAW dulu pernah beliau buang hajat. Sedang buang hajat, tiba-tiba Ummu Hani mengucapkan salam, Assalamualaikum.
ya Rasulullah. Tidak dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah selesai, ya, kemudian Rasul menjawab salam tersebut. Ya. Kenapa Rasul tidak menjawab? Kata para ulama, dikarenakan beliau sedang buang hajat. Jadi kalau kita di kamar mandi, kata sebagian para ulama, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak usah dijawab. Nanti setelah selesai kita keluar dari kamar mandi, baru ucapkan waalaikumsalam warahmatullah, itu masih diperbolehkan. Mungkin Allah alam Syekh Mukbil beristinbat dengan permasalahan tersebut. Maksudnya ketika orang lupa di tengah-tengah, ya, maka dia ucapkan di akhir, di ujung. Kemudian li riwayatin, berdasarkan pada riwayat, lau anna ahadakum idza ata ahlahu. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, fahadha yadullu ala annahu la ba'sa yaqulu dzalika ba'dal intiha. Kata Syekh Mukbil atau kata Syekh Ummu Abdillah, ini menunjukkan argumentasi bahwasanya tidak mengapa dia ucapkan setelah selesai. Difahami? Karena Rasul menyatakan apa? Lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang kalian idza ata ahlahu, tatkala mendatangi keluarganya. Ya. Disebutkan dalam hadis tadi kan, idza ata ahlahu, telah menggauli istrinya. Itu bahasa idza ata ahlahu itu artinya telah menggauli. Itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan apa? Setelah. Ya enggak? Setelah. Sehingga bisa diambil kesimpulan masih boleh diucapkan setelah. Ya, lagi capek-capek Mas Aziz, lupaan tadi, udah setelahnya baru antum baca zikir ini tadi. Nah, tapi kalau diambil dalam sisi bahasa, kenapa tadi diucapkan sebelum? Dia mirip seperti idza qara'tal Qur'an. Kalau kalian baca Al-Qur'an, yang diinginkan apa? Sebelum baca Al-Quran. Nah makanya sebagian para ulama ada yang berpendapat bacanya itu setelah baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan sebelum. Namun pendapat yang terkuat adalah diucapkan sebelum membaca Al-Quran. Yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah baca Al-Quran karena lafadznya idza qara'al Quran atau idza qara'tal Quran, apabila engkau telah membaca Al-Quran, menggunakan fi'il madhi. Kan lampau. Berarti sudah baca. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sama seperti ini, apabila salah seorang dari kalian telah mendatangi istrinya, maksudnya telah menggauli istrinya, ucapkan seperti itu. Itu secara bahasa. Namun dalam ilmu yang luas, dalam ilmu bahasa Arab, lafadz yang ada itu fi'il madhi, menggunakan ata, menggunakan qara'ta, kemudian kemasukan idza. Agak tinggi pelajarannya. Fi'il madhi itu terkadang bisa berubah menjadi makna mudhari. Di antaranya mereka sebutkan apabila kemasukan idza. Lafadz idza tadi. Sehingga idza tadi merubah yang madhi menjadi mudhari. Sehingga yang diinginkan di sini adalah apabila kalian hendak membaca Al-Quran atau apabila kalian hendak menggauli istri. Itu maksudnya. Wa hadhihi mas'alatun muhimmatun hatta yuhassin al-muslimu nafsahu wa dzurriyyatahu min aduhi asy-syaitan. Ini permasalahan yang sangat penting sekali supaya seorang muslim itu bisa membentengi dirinya dan keturunannya dari musuh dia sendiri yaitu syaitan. Alladzi yatarabbasu bihi, yang mana syaitan tersebut yang senantiasa mengintai dia, wa yamkuru bihi min haitsu la yash'uru, dan membuat makar kepada dia dari sisi yang dia tidak tahu. Itulah syaitan, suka ngintai buat makar. Makanya sebagian para ulama di zaman dahulu ditanya, apakah syaitan itu tidur? Katanya mereka, kalau syaitan tidur berarti kita ada waktu bisa istirahat untuk ibadah. Kenapa? Karena syaitan tidak ada, tenang. Kan bisa ngefull kita ibadah pada saat syaitan tidur. Ya enggak? Ayo semangat. Kenapa? Syaitan lagi tidur. Kan enak loh Mas. Ya enggak? Yang jadi masalah itu mereka itu enggak tidur. Mereka punya target. Gimana caranya? Mereka punya target sebanyak-banyaknya memasukkan umat manusia ke dalam neraka. Mereka ngajak.
Kama anna min ahammi maqasidi taharri ikhtiyari zauja as-salihah qabla az-zawaj tarbiyatul aulad. Li'anna al-mar'a as-salihah tahris ala tarbiyati auladiha tarbiyatan salihatan fal aulad amanatun fi a'naqi abaihim wa ummahatihim. Sebagaimana termasuk perkara yang terpenting dari tujuan memilih istri yang salihah. Semua laki-laki pasti menginginkan punya istri yang salihah. Bahkan orang yang ugal-ugalan, ya, yang abal-abal, itu pasti pengen punya istri yang baik. Dan itu terbukti, ya, nyata. Coba antum perhatikan, orang yang ugal-ugalan, abal-abal, kalau dia masih bujangan, masih lajang, itu ceweknya luar biasa, macem-macem. Tapi ketika mau nikah, milih dia, nggak mau dia yang sembarangan-sembarangan itu. Dia akan berupaya mencari yang lebih baik. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia punya istri yang baik, yang salihah, akan bisa mendidik anak dia dan taat kepada suaminya. Dia bisa menitipkan harta, anak, dan rumah kepada istrinya. Tapi kalau yang abal-abal juga, sudah, ya, suaminya pergi kerja, dianya karaokean, nyabu, ya. Itu kalau istrinya bukan orang yang salihah. Nah, di antara tujuan kenapa kita mau milih istri yang salihah sebelum akad nikah, sebelum terjadi pernikahan, tujuannya adalah tarbiyatul aulad, supaya bisa didik anak. Nah, maka bagi seorang suami kalau mau cari istri, ya, sebelum menikah itu cari istri yang bisa bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Kalau tidak bisa, ya sudah, akan merugi. Li'annal mar'a as-salihah tahris ala tarbiyati auladiha tarbiyatan salihatan. Dikarenakan wanita yang salihah, dia akan semangat untuk mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah yang salihah. Fal aulad amanatun fi a'naqi abaihim wa ummahatihim. Anak adalah amanah yang dibebankan oleh Allah di leher bapak dan ibu mereka. Itu amanah. Beban tanggung jawab yang ada di pundak kita. Kalau kita tidak menjaga amanah ini tadi, justru kita akan menjadi bumerang nanti di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa anak tadi betul-betul kita kembangkan ataukah tidak? Kita saja, Mas, kalau seandainya Mas Aziz dititipi seekor kambing, ya, kemudian kambing ini tadi sakit, ya, kurus kering, kemudian juga kambing ini tidak memiliki keturunan, penyakitan pula, bulunya rontok, yang nitipkan kira-kira gimana? Pasti mungkin marah dia. Ketika dititipkan bagus, Allah menitipkan anak kepada kita dalam keadaan putih bersih, ya Mas, ya enggak? Putih bersih, nggak ada dosa. Didikan kita dosanya numpuk segunung, nggak beres itu kan. Ini anak nggak ada dosa sama sekali, bersih sama sekali. Didikan kita baru umur 20 tahun dia, baru 5 tahun dan dibalik itu dosanya sudah separuh bumi misalkan. Berarti kan bapak sama ibunya nggak bisa mendidik, nggak bisa menjaga amanah tersebut. Allah titipi bersih, besar jadi kotor. Gimana Mas Aziz? Saya titip kucing sama Mas Aziz, iya enggak? Tolong Mas Aziz, saya mau mandu, ini titip kucing. Saya ambil, ketika dilihat kucing tadi bulunya rontok, penuh lumpur, kumisnya habis, Mas. Gimana saya yang nitip ini tadi? Wah, sampean apa kan ini Mas Aziz? Kucing kok bulu kumisnya tidak ada sama sekali, pelontos. Kucing itu kelihatan gagah ada kumis, ini kumis nggak ada, dicukur, dicabut sama anaknya. Bulunya lepas semua. Ini kan tidak bisa menjaga. Nah, ini Allah titipi kita anak putih bersih, tanpa ada dosa sama sekali, bisa nurut dia. Tahu-tahu baru 2 tahun dari balik, itu anak sudah banyak dosa.
melakukan sekian banyak kemaksiatan, berarti orang tuanya tidak bisa menjaga amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kata penulis buku ini, tarbiyatul walad 'alal aqidah as-sahihah. Nah, di antara bentuk ya menjaga amanah terhadap anak ya adalah mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang benar di atas akidah yang benar. Nah, itu diantara bentuk menjaga anak, menjaga amanah. Kalau kita punya anak, didik akidah dia di atas akidah yang benar. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ardafa Abdullah ibn Abbas khalfahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Abdullah bin Abbas, ditaruh di belakang. Ya, di atas keledai. Kalau sekarang ini motoran ya. Tsumma qala lahu, kemudian Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimati." Wahai anak kecil, anak muda, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Maksudnya apa? Jagalah syariat ini tadi. Jagalah ibadah. Kalau engkau menjaga syariat, menjaga ibadah, maka Allah akan menjaga engkau. Kita tadi ya, kalau kita jaga rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapan engkau. Maksudnya jagalah syariat Allah. Ketika kita menjaga syariat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka Allah akan ada di hadapan kita. Dimanapun kita membutuhkan Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini bimbingan Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Kalau engkau ingin meminta sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan yang tidak dimampui oleh makhluk, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam. Ketahuilah, Rasul mengajari iman dengan takdir. Diajari tauhid, kemudian diajari iman dengan takdir. Lau annal ummata, kalau seandainya umat manusia ini, lau ijtama'at, kalau seandainya mereka bersatu padu konspirasi, ala ayanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang memang sudah Allah catatkan untukmu. Nah, ini pegang baik-baik dalam hidup. Rasul mengatakan, lau annal ummata, kalau seandainya umat ini ijtama'at, kerjasama, satu padu untuk memberikan manfaat kepada kita, maka tidak akan bisa terjadi manfaat tersebut melainkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mau contoh nyata, di Indonesia pernah terjadi ya kesepakatan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebagian tokoh masyarakat Indonesia dari para kiai alim ulamanya Indonesia untuk memilih Prabowo. Ya benar. Hampir setiap warga negara Indonesia dulu ketika ketemu kalau foto selfiean dengan angka 2. Ya enggak? Ternyata apa yang mereka upayakan untuk memberikan kemanfaatan kepada Prabowo supaya Prabowo menang tetap tidak bisa merubah takdir Allah. Ternyata tetap Jokowi yang menang. Ya benar, itu contoh. Ya, kalau saya pribadi memang dari dulu tidak Jokowi, tidak Prabowo. Ya, ikut manut mana yang menang, itulah pemerintah kita. Kalau dulu ya di Palembang ini luar biasa, ramai kan dulu kampanyenya Prabowo. Di Jawa juga banyak, di beberapa wilayah. Tapi ternyata Allah SWT menginginkan siapa? Jokowi. Nah, terkadang misalkan kita dalam suatu bisnis, kita sudah didukung oleh tim anak buah, sudah didukung, investor didukung, mendukung semua, bersatu padu untuk mengangkat bisnis kita. Masih bangkrut juga. Ya benar? Itu nyata. Contoh yang lain misalkan orang yang sakit, ini sudah takdirnya dia mati. Seluruh tenaga medis itu didatangkan,
spesialis penyakit dalamnya ada, spesialis bedah ada, segala macam didatangkan. Takdirnya mati ya mati. Ya kan Mas Aziz? Nah, itu contoh. Sebaliknya kata Rasul, walau ijtama'u, kalau seandainya mereka bersatu padu konspirasi ala yadurruka bisyai'in, untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaika. Mereka tidak akan mampu membahayakan engkau melainkan dengan sesuatu yang memang sudah Allah catatkan untukmu. Ini penanaman takdir. Wahai Abdullah ibnu Abbas, kalaupun seluruh umat manusia konspirasi untuk membahayakan engkau, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nyata Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kufar Quraisy berupaya bersatu padu untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata Rasul keluar malam hari, beliau selamat sampai ke kota Madinah. Tidak akan bisa membahayakan Rasul. Ya. Begitu juga contoh yang nyata. Nabiullah Zakaria atau Yahya. Yahya ya yang dibunuh. Beliau sudah lari bukan? Orang sudah konspirasi untuk membunuh. Beliau sudah lari dan ngumpet dalam batang pohon. Ya, ngumpet dalam batang pohon. Tapi ternyata takdir memang menentukan beliau harus mati. Maka mati juga beliau, pohon ditebang. Itu contoh nyata yang pernah terjadi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir sudah terangkat dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ya. Nah, dari sini bisa membuat kita lebih tenang ya dalam beraktivitas. Semuanya kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa seseorang mendatangkan madarat melainkan berdasarkan ketetapan Allah. Tidak ada seorang pun bisa mendatangkan manfaat melainkan dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin fihi tanbihut talib qabla yabqa'il faidah liyasta'iddah. Pada lafaz sabda Rasul, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Padanya terdapat faedah, mengingatkan seorang talib sebelum menyampaikan faedah agar dia persiapan. Anak-anak dengarkan Pak Guru dengan baik. Nah, itu supaya mengingatkan dia. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Man hafizallah hafizahu. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Idza tamassakti bidiniki yahfazki Allahu minal afat wasyurur wa takhabbutat asyaiton. Kalau seandainya engkau menjaga, berpegang teguh dengan agamamu, niscaya Allah akan menjaga engkau dari segala macam penyakit dan keburukan dan gangguan syaitan. Yahfazki fi diniki wa dunyaki. Allah akan menjaga engkau dalam urusan agama dan dalam urusan duniamu. Yahfazki fi hali dha'fiki wa hajatiki wa shiddatiki. Allah akan menjaga engkau pada kondisi engkau lemah, pada kondisi engkau hajat, ada butuh, dan pada kondisi genting. Ini penting bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama. Kalau kita berpegang teguh dengan agama, Allah akan menjaga kita. Hadzal hadis fihi bisyaratun 'azimatun anna man hafizat quwwataha wa syababaha Allah Subhanahu wa taala yahfazha. Allah Subhanahu wa taala yahfazha 'inda dha'fiha wa hajatiha wa kibari sinniha. Al jazaa' min jinsil amal. Pada hadis ini terdapat kabar gembira yang sangat besar, bahwasanya orang yang menjaga kekuatan dia dan masa mudanya dia, annaman hafizat quwwataha wa syababaha, bahwasanya orang yang menjaga kekuatannya, menjaga masa mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia ketika dia lemah, ketika dia butuh, dan ketika dia sudah tua rentah. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Makanya di zaman dahulu kadang didapati ada orang yang tua renta, sudah umur ratusan tahun, dia mampu loncat-loncat. Ditanya, kenapa kek bisa loncat-loncat? Ya, katanya dia, dulu kami ketika di masa muda, kami menjaga batasan-batasan Allah, maka ketika di masa tua, kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ketika kita menjaga syariat Allah di masa muda, maka Allah akan menjaga kita juga di masa tua. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ta'liqul qulub billahi azza wajalla. Ini namanya menggantungkan hati hanya kepada Allah. Mendidik anak agar menggantungkan hati kepada Allah. Lihat kata Rasul, wahai Abdullah bin Abbas, kalau engkau mau minta, minta kepada Allah. Sandarkan hati kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia. Wa hakadha yanbaghi ta'liq qulubil aulad billah. Demikianlah gantungkan hati anak-anak kita kepada Allah. Didik dia untuk bergantung kepada Allah. La ala ghairihi. Jangan bergantung kepada orang lain. Wala ala ratibin wa wazifatin. Jangan bergantung pada gaji, ratib itu gaji, wazifah pekerjaan. Serahkan kepada Allah. Gaji bulanan itu cuma sebagai perantara sebab untuk menjalani kehidupan dunia. Pekerjaan juga sebagai sebab untuk bisa mendapatkan penghasilan. Namun semuanya yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia tahu dan yakin yang memberi Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab dia jadikan perantara saja, tapi hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'ala yas'alullaha azza wa jalla di anna Allah subhanahu biyadihi al-khair wa biyadihi al-mulku wad-dur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah kebaikan, di tangannya lah kekuasaan dan kemudaratan. Ya, jadi bergantung hanya kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan di tangan Allah lah seluruh kekuasaan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Yatlub al-aun minallahi ta'ala. Dia memohon pertolongan dari Allah azza wa jalla. Wala yudraku khairun illa bima'unatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan suatu kebaikan tidak akan bisa didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah azza wa jalla. Dan itu pasti ikhwan. Tidak mungkin suatu kebaikan dunia ini tadi bisa kita dapatkan melainkan harus dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting bagi kita itu minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua tangan. Manusia, apapun usaha mereka, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan bisa terwujud. Jadi keberhasilan dunia kita ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ada pada kemampuan kita, bukan pula ada pada kemampuan manusia. Makanya di sini disebutkan la yudraku khairun illa bima'unatillah. Suatu kebaikan itu meliputi misalkan harta, uang, keuntungan dalam perdagangan, itu tidak mungkin bisa didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah azza wa jalla. Kemudian wa'lam, ketahuilah, annal ummah, bahwasanya umat ini, lau ijtama'at, kalau seandainya mereka bersatu padu, ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat melainkan dengan sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan untukmu. Walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Demikian sebaliknya, kalau seandainya mereka berkonspirasi untuk membahayakan engkau, mereka tidak akan mampu membahayakan engkau melainkan dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan padamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ta'limul aqidah, ta'limul aulad al-iman bil qadar wa an-nadur wan nafa' biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini terdapat faedah mengajari akidah, mengajari anak-anak iman terhadap takdir, bahwasanya kemudaratan dan kemanfaatan ada di tangan Allah. Nah, dari sini juga ya ada hiburan bagi mereka para penggiat dakwah. Ya. Orang dalam berdakwah itu tidak lepas yang namanya pujian, celaan, pro dan kontra. Nah, ketika ada orang yang kontra, ya, tidak suka, itu semua yang pertama harus kita imani, itu semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak akan terjadi suatu celaan melainkan pasti memang sudah ada takdirnya. Misalnya saya berdakwah misalkan, tahu-tahu ada masyarakat yang ingin membubarkan pengajian. Yang pertama kali harus kita imani, itu sudah ada takdirnya.
Kalau tidak ada takdir, tidak akan mungkin ada orang berdiri membawa golok, membawa pedang depan masjid. Itu yang sudah harus diimani. Sudah ada takdir. Yang kedua, ya, yang perlu kita imani baik-baik. Apapun seruan mereka, bubarkan pengajian, bakar masjid ini tadi. Kalau Allah SWT tidak menginginkan terjadi madarat pada kita, maka tidak akan terjadi madarat. Ini hiburan. Makanya tidak lepas orang dalam berdakwah itu, apalagi di Jawa. Kalau di Jawa itu kadang mendirikan pondok pesantren, kadang sebagian masyarakat tidak senang. Ya, datang pasukan mirip-mirip tentara, itu loh kan. Katanya ada baru-baru ya daerah Indramayu apa mas ya? Ada katanya, ya Eji pernah katanya dalam waktu dekat ini, kemarin itu ada demo, ya mirip-mirip tentara, tentara Gadung lah, paham kan? Pasang spanduk menolak pembangunan pondok pesantren, apa nama pondok pesantrennya itu, daerah Indramayu atau daerah Tasik pokoknya. Nah seperti ini tidaklah terjadi melainkan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus kita imani, apapun yang terjadi, kalaupun umat manusia bersatu padu, tidak akan bisa membahayakan orang tersebut. Ya, itu semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebanyak apapun orang menyanjung kita, sanjungan tersebut juga tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ucapan yang sangat indah dari sebagian ulama salaf kita, dari sebagian sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan berkaitan dengan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Anna rizqallahi la yasuquhu hirsu harisin." Rezeki Allah itu tidak bisa didorong oleh semangatnya orang yang semangat mencari rezeki. Orang yang tamak. Orang kalau sudah ditetapkan oleh Allah SWT rezekinya 100.000 per hari, walaupun dia berangkat dari ba'da subuh sampai, kalau istilahnya orang Palembang, pergi matahari belum terbit, pulang matahari sudah tenggelam. Tapi rezekinya 100.000 ya 100.000. Tidak bisa dibawa dengan semangat yang luar biasa tadi. Itu semua sebagai sebab. Demikian juga kata Abdullah bin Mas'ud, rezeki Allah tersebut tidak akan bisa dihalangi oleh celaan orang yang mencelah. Ya benar. Kadang lihat sebagian pedagang dijatuhkan dagangan tersebut, mungkin rasanya tidak enak lah, dikatakan dagangannya tadi dagangan tidak berkualitas, ya. Tapi ternyata tetap sukses, jalan saja dia. Sebagian pembisnis itu terkadang ada yang difitnah misalkan ini barang dagangannya tidak dapat surat izin, atau tidak ada sertifikat halal, atau tidak ada segala macam, tapi ternyata rezeki Allah SWT tidak bisa terhalangi dari orang tersebut. Semuanya kembali kepada takdir Allah SWT. Kemudian ya, sampai setengah 12 ya. Kemudian kata beliau, wa min ahammi tarbiyatil aulad, dan di antara perkara terpenting di dalam mendidik anak, di antara perkara terpenting dalam mendidik anak, tahfidzuhum al-Quran. Nah, mengajari mereka menghafal Al-Quran. Wa ta'limuhum al-ilma an-nafi', dan mengajari mereka ilmu yang bermanfaat. Nah, ini di antara bentuk mendidik anak, mengajari mereka menghafal Al-Quran, yang dikenal dengan tahfidzul Quran, ya, dan mengajari mereka ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, di negara kita, di Indonesia ini, negara memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk berdakwah. Bebas di Indonesia ini. Kalau di Malaysia saja itu tidak bisa, di Indonesia ini. Palembang ini luar biasa. Ada majelis di sana, ada beberapa orang, 15 orang ingin buat pengajian, bebas. Kalau di Malaysia harus dapat izin. Itu Malaysia. Saudi Arabia apalagi. Tidak bisa mentang-mentang saya lulusan universitas, saya asli orang Saudi, saya mau dakwah di masjid. Tidak bisa. Harus ada surat resmi, khotib resmi
Tidak bisa sembarangan. Bahkan di Saudi Arabia itu di rumah pun, misalkan buat pengajian di rumah, itu tidak diperbolehkan kalau tanpa surat izin. Tidak gampang. Bukan seperti kita bebas. Ya. Jadi kalau dulu ada orang buat majelis di Masjid Nabawi, jamaah umroh, dibubarkan sama laskarnya itu, ya polisinya membubarkan memang wajar. Karena tidak diperbolehkan buat majelis, ya melainkan berdasarkan izin. Terus kenapa masih didapati? Itu semua dikarenakan ditasamuh, dalam artian dimaklumilah, mungkin pengarahan untuk kepada jamaahnya diarahkan, dibina seperti itu. Adapun mentang-mentang kita misalkan mau buka pengajian, kajian kitab apa? Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah di salah satu pojok Masjid Nabawi, itu nggak akan lama, paling 2 kali pelajaran untuk ketahuan sama polisinya, dibubarkan, tidak diperbolehkan. Nah, Indonesia bebas. Kita pengajian-pengajian kita di masjid-masjid, mana ada surat izin resmi dari Kementerian Agama? Tidak ada. Beberapa ikhwan ngumpul sudah buat pengajian. Mau khotib Jumat dibebaskan. Ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Demikian juga mau buat sekolah. Ya. Sebagian besar, walaupun tidak dikatakan sebagian besar atau sebagian lah, sekolah-sekolah kadang di Indonesia ini, sekolah tahfidzul Quran, itu tidak ada surat izin. Ya. Yang penting buat saja, punya rumah sudah dirapikan, kasih meja, ada tahfidzul Quran. Berapa muridnya? 10, 15, kadang sampai 50-an, rame ini. Ada surat izin? Tidak ada surat izin. Boleh di Indonesia, bebas. Ya. Nah, ini merupakan kemudahan dari Allah SWT. Ya. Nah, di antara bentuk mendidik anak, yaitu dengan mendidik mereka untuk menghafal Al-Quran, mengajari mereka ilmu yang bermanfaat. Nah, ini sebenarnya tugas utama orang tua. Namun kalau orang tua tidak mampu, bisa diarahkan untuk pendidikan tempat yang seperti ini. Alhamdulillah di kota Palembang ini hampir setiap kelurahan mungkin, kalau mungkin setiap RW ada tempat ngaji, ya, dengan berbagai macam bentuk metode. Di RT sana, kalaupun tidak dikatakan setiap RT, paling tidak setiap RW lah, atau mungkin setiap kelurahan. Kalau kelurahan terlalu besar, hampir setiap masjid ada. Masjid kita ada kan Mas ya? Sementara off. Itu gurunya kedua. Dan nanti Mas Agus itu lagi off. Dia rolling saja, kawan-kawan latihan, sampai latihan ngajar kan. Nanti ada yang Iqra, ada yang Al-Quran. Itu alhamdulillah ya. Kalaupun tidak ada di sini, mungkin suruh dia belajar kemana sekitar sini. Itu alhamdulillah di Indonesia dimudahkan. Nah, itu kemudahan dari Allah SWT. Kalau di Malaysia tidak bisa, apalagi di Saudi Arabia harus izin resmi. Yaqulun Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Kalau seorang insan meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Kalau ada orang mati, amalannya terputus, dia tidak bisa beramal lagi kecuali dari 3 perkara. Apa 3 perkara tadi? Illa min sadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Ini yang bisa ngalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah, misalkan belikan semen untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, masuk juga misalkan jalan, ya kita buatkan jalan itu tadi. Misalkan semak-semak kita yang bukakan jalannya tadi, ya. Jalan yang tadi sempit kita lebarkan, itu masuk juga dalam bentuk sedekah jariyah. Atau kita menginfakkan mushaf Al-Quran, atau mungkin misalkan kusennya masjid, AC-nya masjid, dan yang lainnya yang dipakai untuk orang banyak, itu sedekah jariyah. Disebut jariyah tuh masih ngalir terus. Kapan? Sampai dimanfaatkan. Kalau rusak, misalkan AC rusak, ya sudah terputus. Itu tadi. Sampai dia dimanfaatkan. Makanya dulu guru kami, Syekh Abdurrahman Al-Adani, beliau mengatakan menganjurkan kepada murid untuk menjaga barang-barang wakaf yang ada di masjid, supaya orang yang berwakaf itu walaupun sudah meninggal masih mendapatkan pahala.
Makanya kalau ada yang permanen, maka itu lebih bagus. Makanya sebagian orang itu, kayak kemarin kita waktu mau nimbun tanah itu, bangun masjid itu yang di Lebung Gajah, ada bapak-bapak bilang, tolong Ustadz beliin tanah, tanamkan dalam pondasi. Ini bantuan saya, beliin tanah Ustadz, jangan dibelikan semen. Kalau semen nanti masjid masih direnovasi, dihancurkan, semenku dibuang. Pikirannya seperti itu, Mas. Kalau pondasi nggak mungkin lagi kayaknya, kalau perluasan masjid, pondasi tanahnya mau digali gitu kan. Pikirannya ke sana ya, panjang sekali ini pikiran bapak ini tadi. Ada yang seperti itu ya. Sama lah sebagian orang mungkin seperti mushaf Al-Quran ya, selama mushaf tersebut dibaca maka akan mengalir amalannya. Itu disebut dengan shadaqatun jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu bermanfaat, seperti ilmu mengaji. Ini ada orang dari nol tidak bisa ngaji, kita yang ngajari sampai dia bisa baca Al-Quran. Kita yang ngajarinya Al-Fatihah, kemudian dia jadi sholat, baca Al-Fatihah. Setiap kali dia sholat kita mendapatkan pahala. Diajarkannya kepada orang lain, terus kita mendapatkan pahala. Nah dari sini keutamaan mendidik anak tadi. Kita ajari sholat, ajari wudhu, ajari baca Al-Quran, terus dia amalkan ilmu yang dapat dari kita, maka kita dapat pahala. Kemudian dia ngajarkan ke orang lain, kita juga dapat pahala. Itulah yang disebut dengan MLM syar'i. Ya, MLM syar'i, multi level marketing yang syar'i. Jadi Mas Arif yang pertama kali ngajarkan, Mas Arif punya 2 murid, Mas Agus sama Aziz. Nah, dari Mas Aziz ini punya 2 murid terus Mas Arif itu dapat pahala orang yang pertama. Begitu juga sebaliknya, kalau sampean ngajari dosa, ngajari ilmu yang tidak benar, ngajari suatu amalan yang tidak ada dalilnya, ngajari Mas Syafi'i suatu amalan yang tidak ada dalilnya, ngarang-ngarang ini. Kemudian Mas Arif atau Mas Aziz ngajari lagi ke 2 murid, 2 murid ngajarin terus. Ini orang dapat dosa terus, yang pertama dapat dosa juga. Makanya dulu disebutkan si Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu orang yang pertama kali menghidupkan kesyirikan di Jazirah Arab. Dia itu ceritanya dagang ke negeri Syam. Dapatlah dia nemu puing-puing patung berhala yang ada di kaumnya Nabi Nuh. Dicontoh sama dia, dibawalah ke Mekah sama dia. Ketika itu di Mekah nggak ngerti patung itu berhala. Kayaknya bagus ya kalau nyembah ini. Dia yang pertama kali. Kemudian diikuti oleh masyarakat Mekah. Makanya Rasul menyebutkan, aku melihat ra'aitu Amr ibn Luhai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai itu menyeret ususnya terburai di dalam neraka. Dikarenakan dia orang yang pertama kali melakukan atau melariskan kesyirikan di Jazirah Arab ketika itu. Jadi ada dosa jariyah, ada amal jariyah. Ilmu yang bermanfaat masuk dalam bentuk amal jariyah. Kemudian yang ketiga yang terus mengalir, awaladin solehin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Punya anak soleh, baik, suka doakan orang tua. Ini adalah nikmat juga bagi orang tuanya tadi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadza yufidu annahu tasabbubun fi islahi waladihi. Ini memberikan faedah bahwasanya orang tua adalah menjadi sebab di dalam kesolehan anaknya. Wa qama bi tarbiyatihi tarbiyatan hasanatan. Dia telah bangkit menunaikan tarbiyah kepada anaknya dengan tarbiyah yang baik. Wa 'allamahu ahsana ta'limihi. Dia telah mengajari anaknya dengan pengajaran yang paling bagus. Fakanal jaza annahu lam yansahu minad du'a ba'da wafatihi. Maka balasan yang dia dapatkan bahwasannya anak tersebut tidak akan melupakan dia untuk berdoa setelah wafatnya dia tadi. Orang kalau sudah didik anaknya baik, bagus, maka anak tadi akan mendoakan orang tuanya. Anak tersebut tidak akan melupakan jasa orang tuanya walaupun orang tuanya sudah mati puluhan tahun. Dia ditinggal orang tuanya umur misalkan 40 tahun. Orang tuanya meninggal dunia. Dari umur 40
50, 60, sampai umur 70 dia sudah jadi kakek-kakek, dia akan tetap mendoakan orang tuanya. Ya. Lihat Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya. Beliau mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya. Dan ampunilah dosa orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Nah itu sudah umurnya tua, bukan lagi cuman di bawah 100. Umur Nabi Nuh kan sudah mencapai hampir ribuan tahun, sudah mencapai 1000 kurang. Ya. Itu pun beliau tetap mendoakan orang tuanya. Wa katsirun minal abna yansa abawaihi wala yuqaddim lahuma ayya ma'rufin ba'da wafatihima. Kebanyakan anak melupakan kedua orang tuanya dan tidak menyajikan segala macam kebaikan untuk kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya wafat. Itu banyak sekali dari kalangan anak-anak atau dari kalangan orang dewasa, ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah lupa dia mana doa sama orang tuanya. Jangankan doa ziarah kubur ke orang tuanya, mungkin tidak sama sekali. Ya. Apalagi mendoakan. Ya itu tadi, dilupakan begitu saja kebaikan dan jasa orang tua tersebut. Warawa at-Tabrani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam at-Tabrani meriwayatkan di dalam Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah yang beliau rafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan atau naikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ma min rajulin yu'allimu waladahu al-Qur'an fid dunya. Tidaklah ada seseorang yang mengajari anaknya membaca Al-Qur'an di dunia, illa tuwija abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah, melainkan bapaknya, orang tuanya tadi akan dipakaikan mahkota dengan suatu mahkota yang ada di surga nanti. Ya'rifuhu ahlul jannah, seluruh penduduk surga akan mengenali bapaknya tadi, bita'limihi waladahu al-Qur'ana fid dunya, dengan sebab dia telah mengajari anaknya Al-Qur'an ketika di dunia. Ini disebutkan dalam hadis, yakni manzilatu man 'allama waladahu al-Qur'an rafi'ah. Maksudnya kedudukan orang yang mengajari anaknya Al-Qur'an itu sangatlah tinggi. Fa kaifa bimanzilatil walad hafizul Qur'an. Terus bagaimana dengan kedudukan anak yang menghafal Al-Qur'an? Orang yang mengajari Al-Qur'an dikasih mahkota. Terus bagaimana anak yang hafal Al-Qur'an? Tentu akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, ya. Syarita ayya'mala bihi, dengan syarat dia amalkan. Karena kalau cuma sekedar hafal Al-Qur'an tapi tidak ada amalan, ya salat enggak, ya. Tapi dia hafal Al-Qur'an, itu semua tidak ada kan manfaat bagi dia. Kemudian kata beliau, fasabru ala tahfidzil aulad al-Qur'an wa ta'limihim umura dinihim. Maka kesabaran sangat dibutuhkan di dalam mengajari anak-anak untuk menghafal Al-Qur'an dan mengajari mereka urusan agama. Butuh kesabaran. Memang butuh sabar sih ngajari anak-anak tadi. Dibilang ba, ngomongnya masih dia belum bisa ngomong ba. Bilang ini ba, bi, bilang. Kita bilang ini kalau garisnya di atas bacanya ba. Nanti pas berapa huruf lagi dia bilang bu. Ini ba bukan bu bacanya. Butuh kesabaran. Ya. Dan juga ketika ngajari dia urusan-urusan agama, ngajari fikih, salat, wudhu dan yang lainnya. Hadis sa'ada al-haqiqiyah. Ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Ayyakunal aulad hafizun lil Qur'an mutqinina lahu. Tatkala seorang anak, kita memiliki anak-anak yang hafal Al-Qur'an, hufadzun lil Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, mutqinina lahu, mutqin terhadap Al-Qur'an tadi. Hadzal kanzu laisa kunuzad dunya al-faniyah. Inilah perbendaharaan yang bukan perbendaharaan dunia yang fana. Ya. Ini juga anjuran bagi kita semua agar mendidik, ya,
anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh, menghafalkan Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan, wa min dzalika amrul aulad bis shalah wa hasu 'alaiha, dan di antara pendidikan terhadap anak-anak adalah memerintahkan mereka untuk sholat dan mendorong mereka untuk mengerjakan sholat. Sabata an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', rawahu Abu Daud. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah umur 7 tahun. Ini motivasi kepada anak agar mereka sholat ketika umur 7 tahun. Rasul mengatakan kepada kita semua, kepada orang tua, ya, bapak dan ibu, kita diperintahkan oleh Rasul. Kata Rasul mengatakan, muru auladakum, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Sehingga anak ketika umur 7 tahun sudah harus diajari sholat, karena harus latihan sholat. Rasul memerintahkan agar mereka sudah terlatih sholat. Wadribu ma'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul dikarenakan sholat tadi, kalau mereka tidak sholat tatkala mereka sudah berumur 10 tahun. Kalau tidak mau sholat, umur sudah 10 tahun, gebuk. Tapi dipukul dengan cara yang lembut, didik, ya. Jangan dipukul kayak mukul mau polisi mukul tawanan buronan narkoba, ya. Itu dipukul untuk mendidik. Misalkan dipukul dengan gantungan baju, yang dipukul kakinya misalkan tadi. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan ketika umur 10 tahun mereka perlu dipisah tempat tidurnya. Nah, itu juga kalau kita sudah punya anak umur 10 tahun itu kamarnya dipisah, ya. Pisahkan kamarnya, kemudian tempat tidurnya juga dipisah, ya. Kalau dia satu kamar, misalkan laki-laki sama satu kamar sama laki-laki, itu pun umur 10 tahun harus pisah ranjangnya, kasurnya, si A di kanan, si B di kiri. Dan juga anak-anak ketika sudah umur segitu harus pisah dari kedua orang tua. Dari sini juga diambil faedah, anak-anak kurang tepat kalau memondokkan anak di bawah umur 10 tahun, ya. Itu Rasul nyuruh pisah umur 10. Ya, umur 7 tahun sudah mondok anaknya. Itu bukan mondok namanya, itu buang anak. Kasihan dia. Itu juga termasuk kesalahan di beberapa pondok pesantren di zaman awal-awal kami mondok pesantren dulu. Saya dapati dulu di pondok-pondok kita dulu ada yang mondokkan anak masih kecil, umur 6 tahun, 5 tahun, kasihan, ya. Tapi alhamdulillah sekarang pondok pesantren sudah melakukan perbaikan dan pembenahan. Di sebagian pondok pesantren itu dia tidak menerima SD untuk yang dari luar kota. SD PP. Menginapnya sudah SMP. Makanya kalau kita buat sekolah pondok pesantren, Mas Aziz, sampean jangan terima SD nginap, apalagi TK nginap. Di zaman kita dulu, Mas, serius ini, zaman saya mondok 2006, 2007, ya. Di 2006 dulu, saya mondok 2006. Di 2006 itu kami menjumpai pondok pesantren itu menerima TPA, TK anak dari luar. Jadi di luar daerah. Wah, yang heran juga kok orang tuanya mau misahin anaknya tadi. Ditaruh anaknya nangis-nangis. Itu tidak diperbolehkan, ya, kezaliman. Itu termasuk menzalimi haknya anak. Saya pernah mengalami jadi pengurus anak kecil yang umur 5 tahun, 6 tahun. Kasihan dulu. Ya. Ya, kadang dia butuh pengen dipeluk gitu kan. Yang meluknya kita ini mana jiwa keibuan? Jiwa kebapaan juga enggak ada. Waktu itu umur kami umur 18 tahun. Ya, ngawannya anak yang umur 5 tahun. Jadi itu kurang tepat, ya. Makanya kalau mau buat sekolah jangan menerima anak SD atau TK untuk nginap. Nginapnya dari SMP ke atas.
Masa TK sudah nginap ya? Itu asrama apa? Asrama TK. Memang betul ada itu, Mas. Kita dulu punya pondok namanya asrama MTA. MTA itu Ma'had Tarbiyatul Atfal. Asrama untuk anak-anak TK. Lucu-lucu sih, Mas, liatin mereka itu tadi kan. Tapi ya anak-anak kasihan. Ya. Sepintar apapun ustadz yang ngajar itu tadi tidak bisa memberikan kasih sayang. Dia cuma bisa ngasih ilmu, tidak bisa semuanya mau dikeloni, mau dipeluk. Kalau di rumah kan dipeluk sama ibunya, dikeloni sama bapaknya. Masa itu? Sampai dulu anak TK itu mencapai 20 dari luar daerah. Pengurusnya ada 4. Nah, ini tidak maksimal ya, memberikan pendidikan. Kemudian di sini disebutkan wa hadza yahtaju ila sabrin. Ini butuh kepada kesabaran. As-shalah tahtaju ila sabrin. Salat butuh kepada kesabaran. Wal amru bis shalah yahtaju ila sabrin. Perintah untuk melaksanakan salat juga butuh kepada kesabaran. Mendidik, mengerjakan salat, merintahkan anak untuk salat itu butuh kepada kesabaran. Jadi salat itu banyak kesabaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah terhadap salat tadi. Kami tidak akan meminta rezeki kepada engkau, kami tidak minta balasan, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata para ulama, mereka menyebutkan pada ayat ini terdapat faedah bahwasanya salat termasuk sebab lancarnya rezeki. Kenapa? Di sini disebutkan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabarlah engkau dalam melaksanakan salat. Kami tidak minta rezeki kepada engkau, namun kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Kata para ulama, pada lafaz ini terdapat isyarat bahwasanya salat itu merupakan sebab dilapangkannya rezeki. Rubbama tat'abul wa hiya tutabi auladaha bis shalah. Terkadang sang ibu letih, lelah dikarenakan gebrak-gebrak anaknya untuk mengerjakan salat. Au bi khurujihim li salatil jamaah fil masjid, atau tatkala mereka keluar melaksanakan salat jamaah di masjid. Ya. Kadang lelah ibu. Ya. Ayo nak bangun, suruh bangun, wudu ya. Tiap waktu salat. Kadang sebagian orang itu mungkin dididik anaknya ke masjid, ditemani, ya, ditungguin, nongkrong ibunya di halaman masjid, nungguin anaknya supaya terbiasa ke masjid. Wa fi iqadhihi minan naum lis-shalah, dan ketika membangunkan mereka dari tidur untuk melaksanakan salat. Hadhihi ibadatun jalilah, ini adalah ibadah yang mulia. Idhiya imtithalun liqauli rabbina subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang demikian itu merupakan pelaksanaan pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah terhadap salat tadi. Qaulihi azza wa jalla, dan juga seperti firman Allah azza wa jalla, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan mengerjakan salat. Sesungguhnya perkara tersebut, salat sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fal ma'juratun idza taba'at auladaha bil amri bis shalah. Sang ibu akan mendapatkan pahala, akan diberi pahala apabila dia mengikuti anak-anaknya dengan cara memerintahkan untuk melaksanakan salat. Fala tadjar au taftur an mutaba'atihim. Janganlah seorang wanita muslimah, seorang ibu merasa bosan, merasa jenuh atau futur, malas dari ngikuti anak-anaknya supaya mengerjakan salat. Wa tad'ullaha azza wa jalla bil hidayah lahum, fal hidayah biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga hendaknya sang ibu memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah, dan hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Dari buku ini kita sudah menyelesaikan 10 halaman selama 2 kali pertemuan. Sisa sekitar 10 halaman lagi. Mudah-mudahan insyaallah 2 kali pertemuan lagi kita bisa menyelesaikan buku ini sebelum bulan Ramadan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan kajian kita sampai di sini.